buat kalian yang mau cerita atau punya suatu kisah tentang titik rendah kalian, boleh di-share di sini. Nanti kita akan sharing lah ya. Kita sharing karena saya juga bukan motivator, rekan saya juga bukan motivator. Tapi setidaknya ya mungkin dengan sharing ini bisa sedikit membuat hati kalian lega lah, plong ya, pikiran juga. Karena titik terendah itu pasti butuh sekali ya dukungan teman atau siapapun, butuh sekali gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast Bujur ini dengan topiknya titik terendah, mudah-mudahan bisa sedikit membantu lah, meringankan pikiran. Karena titik terendah itu bebannya itu dari pikiran ya. Ini teman saya udah bergabung, kita lihat, tunggu Ted. Nah, Udah aman kan? Aman nggak? cek Cek. ada. Wah, mantul. Ya, komuter ya, gengs. Ya, masih muter ya. Sepertinya sinyal karena musim hujan gini emang agak rawan ya dengan sinyal ya. Mohon maaf pada semuanya atas kekurangannya. Ini udah normal lagi ya. Udah diaktifin belum? Udah. Udah normal. Oke, Kang. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, kembali lagi di Bujur Podcast bareng saya Mr. Gidan. Kita harga. Oke, Hari sama ini Kang kita Magit topiknya ya. titik terendah ya. Ya, hari ini kita topiknya titik terendah buat teman-teman yang lagi galau, buat teman-teman yang lagi merasa kurang sehat akan pola pikir dan logikanya, terutama hati nurani, boleh saling sharing bareng di sini. Akan saja di sini ya. Apapun masalahnya, mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan ketenangan atau solusi lah mungkin ya. Dan hari ini saya mau curhat dulu sebelum mau masuk ke tema dong. Boleh dong? Oke. Curhat, mending iklan dulu. Hari ini sponsornya dari mana nih, Kang? Iya, makanya itu gini loh, Kang. Saya kan lagi kehabisan parfum. Saya kehabisan parfum. Buat nyari parfum yang bagus, yang murah, tapi tahan lama. Di mana tuh kira-kira gitu? Oh, pastinya di 2AF Shop. Nah, 2AF ya. Shop. Iya, Oke. di situ parfumnya bagus-bagus, wangi, dan mereknya juga, wah pasti pada tahu lah ya. Tahan lama. Ada berapa varian? Ini saya pakai yang Bakarat. Nih, apa Oke. Bakarat nih, Bakarat nih ya. Ini wangi banget, pokoknya apa ya? Rasanya seperti jadi Iron Man lah pokoknya ya. Iron Man mah bau besi ya tuh, Kang. Pakai parfum, kebayang Iron Man nggak pakai parfum, cobain bau badannya kayak gimana, gerah tuh. Iya, benar-benar. Pasti kesang badag ya, Taman. Sampai badan nih kesangan kelek. Iya, benar-benar. Buat yang mau pesan boleh dicek dia Instagramnya ini. Banyak ya, ada Pramugari. Ya Pramugari merek parfum, oke guys, merek parfum ya. Banyak lah pokoknya. Oh, dari merek parfum, bukan orang. Bukan ya. Terus ada banyak bagi juga nih, ini bagi musim nih ya. Banyak ada. Cek aja Instagramnya di 2AF Shop ya. Ya, boleh dicek dong. Nanti saya cek ya, 2AF Shop. Bisa langsung DM kan untuk pemesanan? Bisa langsung DM sekitar Cimahi, Bandung, bisa langsung COD-an. COD-an bisa. Nah, COD. Siap. Nanti saya akan pesan. Kebetulan lagi kehabisan parfum. Dan oke, tema hari ini kita soal titik terendah. Nah, titik terendah dalam hidup dirimu apakah? Jadi dia nyeritain diri sendiri nih.
Waduh, titik terendah dalam hidup saya banyak banget. Sebenarnya pembahasannya agak berat, tapi kan untuk pembahasan kali ini kita saling sharing, kita saling berbagi pengalaman. Siapa tahu teman-teman bisa memetik pengalaman dari kita gitu. Jadi mereka bisa sudah siap untuk menghadapi kehidupannya. Oke, Oke. kumaha Kang? Parah ini. Parah ini. Ditumbalin nih saya nih ya. Titik terendah. Iya dong, harus dong. Gantian nanti. Oke. Yang pasti setiap orang pernah lah mengalami titik terendah ya. Dan titik terendah itu adalah di mana sebuah apa ya kita mengalami permasalahan yang begitu apa ya berat mungkinnya menurut diri pribadi ya karena kadang banyak juga yang bilang ketika kita curhat gitu kan orang bilang ah kamu mau nggak seberapa masalahnya kan tiap tingkat depresi orang itu berbeda-beda ya ada yang mungkin kehilangan Betul. pulpen dia depresi gitu kan Iya. yang pasti banyak panjang banget ya pengalaman hidup saya ya sudah seperti novel makanya lagi dibuat novel gimana sih kalau misalnya nanti aja begitu terjun novel deh ya. Ya kan sekarang kisi-kisi biar orang penasaran dan lebih tertarik lagi nanti untuk membaca bukunya, Kang. Oh iya ya, buku Secangkir Bahagia juga ya di situ ada ya kisahnya boleh ya. Iya. Boleh banget, nanti tinggal langsung pesan aja ke Bangkit Raharja. Jadi promo atau. Promo aja terus ya. Yang pasti pernah lah ya mengalami sebetulnya kita tidak akan mengalami titik terendah kalau misalnya lingkungan kita juga saling mendukung sih ya. Hmm. Karena kenapa bisa timbul titik terendah yang pertama lelah. Hidup itu pasti lelah ya. Pernah ngalamin nggak ketika ada masalah satu beres, datang lagi masalah baru. Datang lagi masalah baru itu lelah, capek banget. Ya pikiran itu kayaknya tuh udah kayak mau meledak gitu ya. Kayak bumi Hiroshima Nagasaki gitu. Perasaan aja udah nggak karuan. Bingung, nangis tuh kayak gimana, marah kayak gimana, bercampur aduk ya pastinya. Ya, ya. Pikiran negatif itu pasti, wah banyak banget ya. Negatif itu memikirkan tentang hal yang tidak mungkin gitu kan. Seperti mau bunuh diri lah gitu kan. Tapi Dan hal yang paling ekstrim dilakukan saat Anda berada di titik terendah itu apa yang dilakukan, Kang? ekstrim, waduh ini bahaya. Ya nggak apa-apa dong, tapi berbagi pengalaman biar orang tidak ikut terjerumus. Berbahaya ini, waduh pasti ya ekstrimnya pasti ingin mengakhiri lah, mengakhiri hidup lah pastinya. Ingin mengakhiri hidup karena sudah menyerah. Menyerah pada keadaan karena eh, ketika saya berada di titik terendah gitu ya waktu itu wah utang juga kan banyak juga kan terus nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya sempat mau berhenti kuliah juga ya permasalahannya banyak banget ya komplikated mulai dari keluarga juga kan dan lingkungannya juga kadang nggak mendukung gitu kan maksudnya nggak mendukung tuh tidak ada solusi tidak ada pemberian solusi gitu kan padahal teman itu sangat bukan berarti saya memanfaatkan sangat berguna atau bermanfaat ketika kita berada di titik terendah itu ketika kita cerita itu kenapa nggak dikasih motivasi gitu kan bukannya malah Hmm. ah kamu lebay baru gitu aja atau misalnya malah membandingkan dengan masalahnya gitu kan kamu baru segitu saya mah dulu nah harusnya kan jangan seperti itu juga kan tingkat depresi orang itu berbeda-beda ya belum lagi sudah ngejatuh ya tertimpa tangga itu benar ya peribahasa belum lagi dihina orang gitu kan itu wah banyak banget yang menghina menganggap saya itu orang yang bodoh bego gitu kan pemalas gitu kan padahal di sini tuh saya numpuk nih beban ya di sini tuh beban tuh numpuk banget tapi malah dihujat dihina bukannya dikasih motivasi tapi malah dihina gitu kan orang-orang dekat mulai menjauh juga kan pastinya karena saya kadang marah nggak jelas ya itu depresi sebetulnya sih ya itu depresi. Ya, orang itu harus bisa membedakan antara dua sisi, antara orang malas atau orang berpikir. Kadang orang berpikir itu
dia moodnya susah untuk misalkan bekerja atau untuk melakukan segala sesuatu karena energi dia sudah terpacu pada logika dia, sudah terpacu pada pikiran dia, jadi sehingga orang berpikir kalau wah saya mah ini pemalas, kurang keren yang saya mah di titik itu kayak hese. Nah, Nah, itu sedangkan sering. orang orang yang benar-benar malas, dia mau ada masalah nggak ada masalah karena hidupnya udah terbiasa dengan kemalasan, ya sudah, dia berjalan apa adanya. Nah, bedanya adalah dari cara pandang orang malas dan orang yang sedang berada dalam titik terendah. Biasanya pandangannya suka agak-agak kosong, agak-agak melamun, walaupun dengan dia menggunakan mimik wajah yang lain, mata itu tidak bisa berbohong. Nah, kita sebagai, misalkan teman kita ada yang sedang depresi, dia sudah mulai malas untuk melakukan segala sesuatu, kita jangan menjudging orang itu sebagai pemalas, tapi lihat dulu, kita harus mengenal dulu karakternya, kita harus melihat dulu dari sorot matanya, kita harus paham soal itu. Ya terkadang orang, wah mana mah malas, terus dia ngomong, saya lagi ada masalah gini 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 gini. Ya seperti tadi Kang Bangkit bilang, kalau misalkan permasalahan tingkat depresi seseorang itu kan berbeda. Jadi janganlah kita mengucilkan seseorang hanya karena tingkat depresi yang lain itu lebih di bawah daripada kita gitu. Iya, betul. Sering ini terjadi, sering banget ya. Wah, belum lagi dari ya ini yang paling pasti banyak hal-hal yang menyakitkan juga ya. Udah mau masuk titik terendah, kita mendapat hinaan dari orang-orang terdekat, kerabat terdekat gitu yang kita anggap percaya bahwa dia itu seorang sahabat sebetulnya. Sebenarnya saya orangnya gampang banget ya percaya sama orang gitu kan dulu. Tapi ya saya bersyukur juga sih dengan adanya permasalahan ini, jadinya saya jadi belajar bahwa ternyata tingkat kepercayaan terhadap seorang teman atau kerabat itu tidak bisa dilihat dari seberapa lamanya kita berteman, mau itu dari dulu atau mau yang sebentar, tidak bisa diukur dari itu sih. Kadang yang sebentar juga bisa bisa lebih berkawan atau bersahabat sih sebetulnya gitu. Dan ada juga Iya. sih, saya ada teman dari kecil banget, dari TK, SD gitu kan sampai sekarang masih selalu memberikan solusi ketika ada masalah gitu. Saya bersyukur banget sih gitu kan. Ketika saya dijauhi oleh kerabat-kerabat yang baru dan dia masih tetap setia gitu kan, walaupun sekarang sudah ya saya anggap mungkin orang sukses ya, udah sukses banget. Ada yang jadi musisi, ada yang jadi bisnismen, tapi tetap gitu nggak pernah memandang sebelah mata gitu kan. Berbeda dengan orang yang berpura-pura kaya gitu kan, kadang ngelihat orang tuh kayak apa sih bergaul sama dia gitu kan. Padahal saya bergaul dengan berbagai lapisan ya, orang menengah ke bawah ada, dengan dulu berteman dengan orang di jalanan juga pernah gitu kan. Terus dengan orang menengah ke atas juga banyak, orang-orang kaya juga banyak, dan mereka malah lebih lebih sederhana hidupnya ketimbang orang-orang yang berpura-pura kaya. Nah, Dia betul, betul sekali. lebih sederhana Banyak malah. orang-orang yang fake ya. Dan Orang-orang banyak palsu. ya, bersyukurnya banyak belajar gitu kan dari temen atau dari permasalahan juga ya, mungkin ini juga proses pendewasaan diri mungkin ya, hingga Iya, sampai titik sekarang gitu, mau ada masalah apapun ya bertahan karena sudah terbiasa mungkin dengan berbagai iya. masalah, jadi ya udah. Karena kalau orang sering-seringan dihantam dengan ujian dan permasalahan, maka dia untuk melangkah ke jenjang selanjutnya juga dia akan lebih paham dan lebih mengenal situasi. Ya, ibaratnya kita mau naik kelas nih, kita dikasih ujian. Kalau misalkan kita tidak lolos ujiannya ya kita tidak akan naik kelas. Tapi kalau kita naik kelas, ujian kita akan terus bertambah. Nah, disitulah Tuhan menciptakan ujian yang sangat indah. Dan banyak juga quote-quote dari teman terdekat saya juga yang masih saya ingat dan suka suka kadang suka ditulis sih gitu kan, kayak setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, itu selalu dijadikan motivasi. Oh iya ya, kita nggak bisa nuntut kok orang lain kayak gitu kan, kadang ngebandingin juga kan, tapi kok saya gini-gini aja gitu kan, ya mungkin bukan waktunya atau belum, maksudnya belum waktunya, mungkin ada saatnya gitu kan. Terus juga kayak
ya seperti merasakan bahwa kenapa sih saya harus terlahir di dunia ini gitu kan. Pasti ya ketika titik terendah tuh pikiran yang kayak gitu tuh selalu bermunculan ya. Kenapa Iya, tidak iya. dilahir gitu kan. Padahal dengan saya terlahir juga ya itu sudah sebuah perjuangan ya, Iya. melawan beberapa Karena butir-butir karena kecil. melawan beberapa miliar sperma untuk bisa lahir di dunia. Hingga akhirnya bisa menjadi saya yang sekarang. Begitupun saya berjuang dengan orang-orang yang ya itu seperti butiran itu juga kan, berjuang dan ya mungkin Tuhan percaya bahwa saya bisa gitu kan. Meskipun Iya. sebetulnya memang gitu rumit, tapi poin pentingnya sih dari pengalaman saya ya tetap berpikir positif, berjuang dan jangan menyerah sih. Iya betul. Namanya titik terendah kita pasti kadang lelah, kita kadang menyerah. Tapi namanya hidup, perjuangan itu penuh pasti lelah, pasti merasakan lelah. Orang sukses dimanapun pasti mereka merasakan lelah. Sedangkan orang malas, ya mual sih, mual merasakan lelah. Hidupnya lempeng we. Maka Dia dari itu lelah, kalau misalnya, orang itu lelah banget, betul. bermalas-malasan. Tapi memang sih, kalau misalkan kita berada di titik terendah, memang pasti akan sulit. Tapi harus ingat juga, titik terendah itu bukan berarti titik terburuk. Hmm. Titik terendah masih bisa kita lawan. Kalau titik terburuk, mungkin itu yang paling sulit untuk kita lawan. Jadi jangan khawatir sih, Tuhan pasti memberikan ujian dengan solusinya. Kalau Iya. misalkan, tapi tergantung juga sama diri sendiri. Sebenarnya Tuhan memberikan ujian dengan solusi dan kalau kita tidak mencari solusi, kita diam saja, kita terlalu terpuruk dengan keadaan, ya itu sama aja bohong. Dia berarti Menyerah bunuh sendiri. menyerah pada keadaan itu adalah hal yang salah sih sebetulnya. Betul, betul. Tapi memang hal yang sulit juga untuk bangkit. Nah, Dan tidak ada seseorang pun yang bisa menolong kita, mau orang tua kita, mau kakak kita, mau pacar kita, selain diri kita sendiri untuk bangkit dari keterpurukan yang namanya titik terendah. ya mungkin ini ya kenapa nama saya Bangkit Raharja ya. Oh, Mungkin betul. Ini nyambung ya sama kehidupan Anda ya, yang penuh dengan lika-liku. sebenarnya saya harus memang ditakdirkan untuk terus berjuang, tapi ya mungkin awal-awal saya merasa wah ini adalah sebuah pengalaman yang begitu memuakkan ya. Tapi dari situ belajar ternyata Dimanapun dan hidup ya harus berjuang lah Kang. Kalau nggak iya, berjuang dia tidak akan bertahan hidup. tapi ada yang dia maksudnya tuh dengan adanya masalah bete gitu-gitu ya mungkin untuk awal gitu. Kalau sekarang saya lebih menikmati kalau ada masalah atau misalnya ada Ya. sedikit konflik dari teman atau dari lingkungan ya lingkungan apapun gitu ya. Jadi lebih menantang aja gitu kan seru. Soalnya apa? Karena saya kan menjadi seorang penulis sekarang yaitu untuk bahan daripada saya memikirkan hal-hal yang aneh-aneh lebih baik dituliskan saja dalam bentuk tulisan kan. Iya, betul tuh, betul. Jadi ya, seperti itu. Tapi gimana nih kalau orang-orang misalkan Anda kan penulis, orang-orang yang tidak suka menulis, bagaimana caranya untuk sebagai solusi dari titik terendah? Sedangkan Oke. ya kalau misalkan penulis kan untuk dia mengeluarkan energi negatifnya melalui tulisan sehingga menjadi sebuah hal yang positif kan. Nah, ini untuk teman-teman yang lain yang memang sedang berada dalam titik terendah tapi dia tidak suka nulis, dia tidak suka berkarya, dia tidak suka main musik atau hal apapun yang berbau dengan seni. Nah, itu gimana tuh? Uh, itu halo ada teman saya yang nonton Salman Al Farisi. Bang Alfa Farisi. eh Gimana ya? Soalnya sebetulnya sih kenapa kita bisa bangkit, kenapa kita bisa mau menyerah atau mau bangkit tergantung pada diri sendiri sih. Kita mau maju atau stuck atau mau udah itu balik lagi pada diri sendiri.
Dan ya intinya kalau kita sudah mau maju ya pasti kita cari solusi sendiri. Kita mau nggak bisa nulis ya kita cari cara apa yang lain, misalnya saya mah misalnya nenangin aja di puncak camping kan, atau saya mah lebih suka diem di pantai, atau saya lebih suka dengerin musik, atau misalnya saya lebih suka apa ya, konsultasi ke psikiater atau ke ustadz atau ke ajengan atau ke, ya meminta saran yang apa ya, meminta saran yang intinya bisa menenangkan diri ya. Kalau ya sih itu sih sarannya mah ya, balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya ini nggak bisa, saya nggak bisa nuntut orang juga harus bisa nulis atau apa, karena semua tergantung dari sendiri. Kalian percaya nggak sama diri sendiri? Nah, kebanyakan orang yang berada di titik terendah, dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, gitu kan? Bahwa dia tuh sebetulnya mampu melewatinya, gitu kan? Betul, karena keyakinan itu nomor satu ya. Kita yakin Iya. sama diri sendiri, itu pasti akan menjadi motivasi untuk kita. Sehingga kita bisa Nah, bangkit, kita bisa meraih segala sesuatu yang kita impikan, walaupun kita sedang terjatuh. Tapi kalau misalkan kita yakin, kita percaya, dan kita berusaha, itu pasti akan berhasil. Karena banyak nah, juga pengusaha-pengusaha yang misalkan dia bangkrut. Kalau misalkan dia sudah terlena, maksud terlena di sini terlena dengan kebangkrutannya, ya dia tidak akan bisa bangkit. Tapi kalau misalkan dia berpikir keras karena dia sudah punya basic sebagai pengusaha, dia pasti akan melakukan hal lain untuk bisa bangkit kembali. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dari pengalaman orang-orang juga ya. Kalau misalkan orang-orang sharing kepada Anda, ya tampung, ambil hal-hal positif yang baiknya, bisa dijadikan pembelajaran, yang jeleknya ya jangan dilakukan. Karena pengalaman itu tidak harus selalu terjadi pada diri kita. Pengalaman itu bisa, kita belajar pengalaman itu bisa dari orang lain juga, dari cerita-cerita orang lain juga. Dan itu sangat penting. Kenapa kita harus seperti itu? Karena komunikasi sih, komunikasi membuka diri untuk mencari link, mencari circle baru, bertemu dengan orang-orang baru, dekat. Ya, kalau di agama kan bersilaturahmi itu baik ya, ya, akan memberikan rezeki ya. Sama seperti kita apa ya, berteman dengan teman-teman, dengan orang-orang banyak ya, itu akan menjadikan sebuah rezeki. Rezeki di sini bukan berarti keuangan ya, tapi rezeki bisa dari hal apapun yang bisa membuat energi kita bertambah, motivasi kita bertambah, seperti itu. Jadi jangan nah ragu kadang untuk berteman. ya Dan harus jangan di, lupa kalau saya. makanya kadang ada yang salah kaprah tentang definisi sukses itu sendiri sih. Kadang sukses harus selalu berhubungan dengan uang. Ketika kita banyak uang itu adalah kesuksesan. Salah. Saya bilang aja salah langsung ya. Karena sukses itu adalah ketika kita mencapai sesuatu dan sesuatu itu tercapai, itu adalah kesuksesan. Ketika kita misalnya contohnya nih, kita lagi ada masalah nih ya, tapi masalah satu ini beres, itu adalah kesuksesan kamu sudah melewatinya. Kadang kan orang mikirnya, saya mau pengen sukses kalau udah besar, sukses itu banyak, luas. Tidak hanya soal uang, kita punya mobil, punya rumah, tidak. Ya, kita contohnya misalnya kerja, dapat gaji kan, itu kesuksesan kan. Oh, akhirnya saya mendapatkan gaji kan, yang sebelumnya kita tidak pernah mendapatkan gaji, kita mendapatkan. Atau jualan, saya mau target nih 30 hari bulan ini harus terjual ya 30 atau sampai 100 dan akhirnya terjual, itu udah sukses gitu kan. Makanya kadang orang tuh ya mau nggak deh, mau nggak bingung atau mikir negatif mana, karena segala sesuatunya itu selalu dituangkan uang, bahwa sukses itu adalah uang, tidak gitu kan. Kita banyak teman gitu kan, kita bisa mencapai sesuatu, itu adalah kesuksesan yang sebetulnya gitu kan. Sesungguhnya tuh yang seperti itu. Betul, betul. Dan ya sukses itu bukan berarti uang kan, bukan berarti soal kekayaan, bukan berarti soal harta dan tahta. Tapi kesuksesan itu ialah ia yang mampu merubah dirinya dari sebelumnya dia kurang bijak menjadi lebih bijak, dari sebelumnya dia kurang baik menjadi lebih baik. Yaitu adalah sebuah perjalanan hidup yang harus selalu kita lalui. Dan ya, titik terendah ini adalah sebuah jembatan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi sebetulnya, bukan malah kita semakin terpuruk. Itulah ujian dari Tuhan yang membuat kita
semakin bijaksana, semakin dewasa ya pendewasaan diri. Ya betul, pendewasaan itu adalah kesuksesan gitu kan. Karena sukses itu kan ya itu tadi bukan soal uang, tapi bagaimana kita menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Itu adalah kesuksesan yang betul-betul banget gitu. Dan orang orang tidak akan melihat kesuksesan orang lain selain dari uang sih, memang betul itu. Karena yang tahu soal kesuksesan itu adalah diri sendiri dan pengalaman. Hmm. Jadi ya orang mau bilang lu misalkan lu kerja apa sih, gaji berapa sih, tapi lu nggak tahu kan perjuangan hidup seorang itu bagaimana. Nah Nah, itu banyak orang yang meremehkan soal itu sih. betul-betul. Saya jadi ingat teman saya, kan dulu kan saya pernah hidup di jalan juga kan. Eh, ketika ya itu juga sebuah proses ya, proses gimana saya bisa berpikir positif. Teman saya itu adalah seorang pengamen. Dia sehari-harinya ngamen. Karena dulunya itu ada kejadian lah pokoknya ya. Dan ya itu kan yang meremehkan orang ya. Kita nggak bisa meremehkan orang yang mungkin karena dia ditato atau ditindik atau dianting gitu kan. Tapi sebetulnya dia sedang berjuang gitu kan. Dia tuh orangnya sangat peduli ya. Mungkin tampangnya emang sangar gitu kan, bertato ini tindik gitu kan. Ngeri lah pokoknya, serem banget gitu ya. Dan saya tuh menghargai pengorbanan apa perjuangannya gitu ya. Sehari itu bisa makan atau kadang nggak makan gitu kan. Ya karena nggak ada pilihan kan, mau kerja kerja apa lulusan SMP gitu kan. Makanya dia ngamen, tapi menurut saya ngamen sih sah-sah saja sih ya, karena nggak mencuri, pukul yang lebih fatal itu sebetulnya mencuri. Itu lebih bahaya. Iya, saya pernah dia ketemu di jalan gitu, kemudian dia sedang ngamen di tengah tempat gorengan, dikasih uang, nggak tahu ada orang gitu ya yang dari mobil yang lagi beli gorengan dikasih uang 100.000. Wah bahagianya itu teman saya. Saya bilang baru dikasih 100.000 kok udah seneng banget gitu kan, bahasa Indonesia kayak gitu. Kalau bahasa Sunda kan, wah ini karek diberi sakit itu mas seneng. Ulang candahar di kamari. Saya belum makan dari kemarin. Oh di situ saya tersentuh. Ah itu kan saya aja masih gitu kan ya, meskipun masalah saya dari hal yang lain, tapi kan makan selalu ada kadang ya dari saudara atau dari temen atau lagi apa gitu kan. Dia mau makan aja gitu susah, baru dapat hari itu gitu kan, sore waktu itu pukul 4 masih ingat saya. Dibeliin gorengan sama nasi dan dimakannya tuh tidak sendiri, dia sama orang tuanya dan adiknya gitu kan. Buat untuk membiayai adiknya sekolah gitu kan. Dia nggak mau bahwa adiknya tuh kayak dia gitu kan. Hidupnya kayak dia. Jadi orang yang kayak gitu juga tetap ya masih punya hati nurani sebetulnya. Nggak bisa kita memandang sebelah mata kayak gitu. Justru kita harus belajar dari mereka gitu kan. Dan ini juga saya punya cerita ya, teman saya. Dia kuliah di sebuah universitas swasta. Dia orang kaya, orang tuanya orang berada karena ayahnya itu punya bisnis properti ya. Dia anak tunggal, anak satu-satunya. Dia perempuan. Waktu itu dia kuliah semester 6. Saya nggak tahu jurusan apa, lupa komunikasi kalau tidak salah. Semester 6 dan hal pahitnya itu ketika ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, bisnisnya bangkrut, dia sudah tidak bisa melanjutkan kuliah, dia mau bekerja pun ijazah masih SMA, dia cari ke sana ke sini susah, dan beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, ibunya jatuh sakit karena punya jantung. Nah, setelah itu dia bontang-banting cari bantuan. Saudara-saudaranya orang-orang berada, tapi malah meninggalkan dan jauh, jadi jauh. Jadi dan teman-temannya yang asalnya karena mungkin dia hedonisme, asalnya teman-temannya ya langsung pergi-pergi gitu aja. Jadi dia benar-benar hidup sendiri untuk mencari cara gimana caranya bisa mengobati ibunya karena dia tinggal sama ibunya. Dan singkat cerita, akhirnya dia memutuskan, dia curhat ke saya, gue mau kerja tapi kerja apa, sedangkan ijazah SMA dan itu sulit untuk jadi SPG pun nggak bisa katanya, karena ada satu dan lain hal katanya. Dan akhirnya dia mau tidak mau memutuskan dengan jalan yang kurang baik, yaitu dia menjadi seorang PSK. PSK
demi membantu pengobatan ibunya. Aduh, ya orang langsung bergetar karena masih ingat gitu Ini, soal. ini Dan orang-orang semakin menghujat dia, mencibir dia. Wah, si Eta bener jadi PSK. Tiba heula emang karena ya mungkin terbiasa hedonisme, tapi bukan karena soal uang ya. Karena dia ada satu perjuangan untuk menghidupi ibunya yang sakit. Awalnya sih dia depresi, dia mau udah gue bunuh diri aja. Nah terus ibu lu mau gimana? Dan akhirnya ya dia terpaksa menjadi PSK beberapa tahun, dan dari situ orang lain menghujat, dia udah bodoh amat lah, yang penting ibunya masih bisa hidup gitu. Dan setelah itu jadi ini ya, ingat pementasan teater. Ada naskah yang seperti itu. ya, dan setelah itu akhirnya dia berhenti menjadi PSK karena dia sudah mengumpulkan uang selama 2 tahun, dan dia mulai buka baju baju setelah lama, dan akhirnya dia sudah punya butik sendiri. Ya, Hmm. maksud dan sekarang ibunya alhamdulillah masih hidup karena dia sudah berjuang keras demi menghidupi ibunya, walaupun dengan jalan yang salah, tapi mungkin itu adalah jalan terbaik. Yang penting ibunya masih tetap bisa hidup walaupun dia yang sakit. Ya, jadi kalau saya sih mendapat pembelajaran bahwa titik terendah seseorang itu bisa lebih menyakitkan daripada kita, tapi dia yang dalam titik terendah, hampir dalam titik terburuk, dia masih bisa bangkit karena dia mempunyai motivasi, yaitu adalah seorang ibu. Dan kita pun jangan menyerah, karena kita masih punya keluarga, masih punya orang-orang yang kita sayangi. Kalau misalkan kita terpuruk dengan keadaan dalam titik terendah, mereka gimana? Itu aja sih. Ya, saya jadi ingat pementasan teater waktu dulu ada naskah yang seperti itu. Jadi sebetulnya yang namanya PSK atau ya mungkin kasarnya jablay ya, mereka tuh ya ya mungkin ada yang memang dengan keinginan sendiri, tapi memang ada yang nggak ada pilihan lain gitu selain kayak gitu. Soalnya mau Betul, mau minta bantuan orang atau siapa nggak ada yang bantuin gitu kan. Atau mungkin betul, ada yang bantuin tapi dia nggak bisa gitu kan. Kalau soal uang kan pasti banyak ya orang-orang yang baik atau kerabat terdekat yang mau bantuin tapi dia nggak punya uang, mau gimana lagi, hanya bisa mendoakan gitu kan. Ya memang ya kadang kita ya pembelajarannya kita gimana ya, nggak bisa langsung menghujat gitu aja ya karena dia juga nggak ada pilihan mau kayak gitu kan ya. Gitu. Gimana betul. lagi. Ya, jangan menganggap melihat seorang PSK itu rendah, karena di balik itu ada harapan dan ada perjuangan yang sedang diperjuangkan. Mungkin dia di hati nuraninya tidak ingin melakukan hal itu, tapi keadaanlah yang memaksa untuk melakukan hal itu. Jadi ya jangan kita menjudging seseorang bahwa diri kita lah yang lebih benar. Itu salah sih. Iya memang mungkin dia tidak ada pilihan mau gimana lagi ya rata-rata. Ya mudah-mudahan aja eh, untuk semuanya bisa diberikan jalan yang memang positif gitu ya. Aduh, jadi sendu-sendu, ngebahas titik terendah mah. Sehingga, Karena saya pun titik terendah saya adalah sewaktu saya lupa dengan diri saya. Saya nggak tahu siapa saya, dan saya jauh dari Tuhan. Itu adalah titik terendah saya. Karena biasanya kalau saya sedang senang, saya lupa dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi di saat saya dekat dengan Tuhan, ujian semakin banyak. hmm, Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Jadi jangan takut, jangan karena aduh orang ker senang menjadi ateis, ker terpuruk jadi muslim. keren. Banyak Kebanyakan sih. orang seperti itu mungkin ya. Ya, kita kalau senang lupa sama Tuhan kita, kalau susah baru ingat. Ya mungkin ini jadi ingat ini omongan teman saya ini ada di sini ya, ini Salman Al Farisi ya. Ya mungkin itu cara Tuhan mengingatkan umatnya bahwa Tuhan tuh saya tuh kangen sama kamu gitu kan. Ya caranya dengan kayak gitu memberikan ujian gitu. Betul.
Tuhan pasti selalu merindukan umatnya lah. Tapi Cuman kita umatnya nggak tahu. nggak tahu kita, Kita kitanya nggak tahu tahu yang tidak tahu kesenangan kita itu dari siapa kan ya. Begitu dikasih susah baru aja inget Allah, ya Allah jangan saya dikasih susah tuh kan. Senang senang juga kan dari siapa gitu kan, kau bisa kayak gitu juga, bukannya tadi bersyukur terima kasih mana. Tuhan maha mengatur. Buat teman-teman yang lagi berada dalam titik terendah, boleh dong sharing-sharing sok di kolom komentar. Ya Sharing-sharing boleh aja cerita lah. bincang-bincang Dan buat tidak apa. teman-teman yang lagi jomblo dalam masa kritis titik terendah, biar Nah gak jomblo lagi, beli dong parfum. Biar boleh wangi. Jadi ceweknya itu lebih percaya diri gitu. Pasti cewek-cewek juga pasti asik kalau misalkan lu wangi sih pasti cewek-cewek juga deketin. pastinya ya. Sebelum deketin cewek makanya ngaca dulu kalian tuh gimana. Nah ini parfumnya nih Bakarat nih, contoh yang aku bisa dikepoin di 2AF Shop ya. Di sana banyak banget parfumnya wangi-wangi pokoknya ya guys. Nih, saya pakai ini ketika ngajar juga kan lumayan. Enak banget. Ya, Boleh kalau deh. nggak mandi-mandi minimal wangi gitu ya. Betul ya? Oh, enggak ganteng-ganteng, enggak kaya-kaya ting juga, yang penting wangi dulu aja deh. Aja gitu kan. Dan ini ada apa ya? Jadi saya teringat hidup itu hanya ada dua hal yang bisa dipegang. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepercayaan. Itu yang sangat sulit. Ya, Kenapa kejujuran yang pertama? Karena kepercayaan kita pasti mudah untuk mempercayai seseorang, atau seseorang mempercayai kita itu sangat mudah. Tapi kita dipercaya oleh orang, apakah kita jujur? Tapi orang jujur sudah pasti dia dipercaya. Makanya kita harus selalu jujur dan selalu memberikan kepercayaan. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan kita kepada orang lain. Nantinya di mana kamu berada dalam titik terendah, siapa yang akan bantu kamu selain diri sendiri? Karena terkadang orang juga tidak pernah jujur dengan diri sendiri, tidak pernah percaya dengan diri sendiri. Makanya banyak orang-orang yang betul. depresi itu ya karena dua hal itu. Selalu membohongi diri sendiri ya. Saya pun begitu. Bukan berarti berpura-pura baik, berpura-pura tersenyum atau bahagia itu termasuk ke ini nggak sih? Apa membohongi diri sendiri nggak ya? Itu termasuk membohongi diri sendiri sih enggak, tapi kita lebih menjaga untuk apa ya, menjaga energi dan mood-mood orang yang berada di sekitar kita. Karena permasalahan itu sebetulnya nggak usah kita umbar-umbar sebenarnya. Ya kalau misalkan kita sedih banget, sedih, nggak semua sedih, kucel, batur nu ningali kunaon maneh, jadi merasa iba. Dan kita jangan sampai seperti itulah. Jangan jangan pengen jadi orang yang diibai oleh orang lain. Kita harus selalu memberikan energi positif meskipun kita berada dalam situasi yang sulit atau kritis. Maaf Harus ya. tetap. Jadi orang pun yang misalkan orang yang sedih, gimana sih orang yang sedih kalau misalkan kita ikut sedih juga, kita lagi sedih juga, berbagi beban, itu malah sulit, Bos. Tapi kalau misalkan kita memberi energi positif, dia jadi yang sedih jadi bahagia, dalam hati kecil kita juga kita akan ikut bahagia walaupun kita sedang ada dalam masalah. Nah, itu akan menurunkan kadar stressing kita, kadar depresi kita. Makanya harus saling berbagi. Itu coy. Iya, betul. Kadang ya maksudnya berpura-pura bahagia atau membuat lelucon kepada orang lain itu seperti memberikan stimulus positif ya buat kita sendiri. Ketika orang lain Betul. tersenyum atau ikut tertawa juga masalah itu seperti hilang sih. Kerasa gitu. Wah, Iya. seneng gitu ya. Udah aja ngapain mikirin masalah kan gitu kan. Daripada mikirin masalah mending kita happy gitu kan. Maksudnya kan kayak gitu ya. Membuat orang lain tertawa, membuat lelucon yang mungkin receh. Kucing deui, puruk deui, pareman lampu, dengekeun lagu slow, Senja. kok puruk ngagoak. Senja.
Ya, sambil yang ini yang lagi ngehits tuh yang apa? Aduh, bukan berarti menghujat ya, maaf. Aduh, maaf ya netizen. Apa yang lampu-lampu buricak. Tapi konten saya juga yang tadi baru diupload juga ada lampu buricak-buricaknya itu. Burcak Burinong. Buricak burinong ya itu. Ada. Ya, intinya berarti harus tetap jangan menyerah ya. Seperti lagu The Massive. Jangan Lagu Masif. menyerah. Jangan menyerah, tetap bahagia seperti lagu Bondan Prakoso. Iya, harus selalu bahagia. Oh, Ya kan? Karena meskipun pembentukan sebuah atau pembentukan manusia itu karena adanya masalah, bukan karena tidak ada masalah gitu kan. Yang namanya masalah kan selalu ada ya. Kalau skripsi aja ada rumusan masalah, tesis aja ada rumusan masalah, masa hidup enggak, buat nanti dijadikan kesimpulan kan nanti di akhir penemuan, oh ternyata apakah pribadi kita akan meningkat atau menurun gitu kan. iya. Hipotesisnya kan seperti itu ya. Tapi Ya ada yang karena nanya kita nih, dari waktu kita lahir aja kita udah dalam masalah. Ibu kita sulit kan, yang misalkan mau melahirkan sulit, dan sebelum hamil pun orang tua kita membuat sebuah masalah tuh kalau malam-malam. iya betul. Ini ada yang memberikan pendapat nih Kang nih. Nah, gimana gimana? Tuh, Alvara Farisi. Kalau menurutku Bang, senyum di atas luka bukan membohongi diri sendiri. Buatku itu sebuah cara, sebab sejatinya setiap orang hanya sedang bertahan hidup dengan caranya masing-masing dan dengan kehilangannya sendiri-sendiri. Nah, betul ya. Betul seperti itu. Setiap orang itu sedang Antara bertahan hidup, survive. Bahasa Indonesia as. Betul itu. Betul, betul. Sepakat. ya kalau nggak kuat bertahan hidup ya makanya kenapa banyak yang mengakhiri hidup dengan Sepakat diri karena sendiri ya. ya Udah kita nggak tidak tahu setiap orang itu berjuangnya seperti apa gitu kan. iya betul betul Kehilangannya pun bahkan macam-macam. Kehilangan pacar mungkin, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan rumah, atau banyak hal yang bisa dijadikan untuk pembelajaran buat kita. Karena dengan adanya kehilangan, ya di situ kita belajar sebetulnya. Kalau kita tidak merasa kehilangan, kita tidak akan belajar. betul betul merasa kehilangan itu aduh ini jadi teringat masa lalu. Merasa kehilangan. Belum move on nih, belum move on nih. Tapi benar sih, setelah kita merasa kehilangan, kita akan menjadi lebih baik lagi, memacu motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dari Betul. sebelumnya ya. Karena misalkan kehilangan itu karena apa sih? Pasti ada sebab dan ada akibat. Tidak mungkin tidak ada sebab dan akibat. Karena suatu masalah itu pasti ada sebab akibat dan ada solusi. Tapi Hmm. kalau permasalahan sudah tidak ada solusi, itu bukan masalah namanya. Eta mah namana ngerumit diri sorangan. Kita sapa dulu Ya, teman-teman yang baru gabung. Halo Imong, halo Asep. ada Imong ada Boleh dong Asep masih sharing-sharing kalau ada masalah, asal jangan masalah permasalahan finansial aja ya. Karena kita bukan ya. bank. Ya, karena kita bukan bank dan pegadaian ya, memberikan masalah tanpa solusi. Eh, mai. Dengan solusi. Oh, tidak. Dibalik ya, memberikan solusi tanpa masalah ya. Eh, bener gak sih? Ahli orang. Buku mah nambah masalah, nambah hutang. Buku asli ya. Mending kena Tapi saya berbicara hutang ya, kalau di dunia ekonomi, pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang berhutang. hmm, Kenapa? Karena dengan dia berhutang, dia pasti akan lebih memacu, dan ketika dia sukses, hutangnya sudah tidak ada, dia mempunyai banyak cabang. Nah, itu adalah pengusaha yang sukses karena hutang itu adalah sebuah masalah juga. Itu adalah masalah yang lebih pelik daripada kita baru membangun usaha. Itu sih lebih berat. Makanya saya baru kemarin-kemarin ngobrol dengan pengusaha-pengusaha yang luar biasa ya. Seperti itu katanya pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang berhutang.
Dan orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bermasalah. Oh, Cik, saya mau nanya nih Kang nih. Kan tadi kalau sukses itu bukan soal harta. Kalau misalnya yang mau nikah tapi nggak punya harta gimana nih Kang? Bukannya gitu curhat ya. Oh, enggak, ini kan teman saya Tidak nanya. usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena menikah itu adalah sebuah ibadah. Dan Oh rezeki iya. seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya kalau lu percaya dengan keyakinan lu, keimanan lu kepada Tuhan, kenapa harus takut? Lu nggak punya Nah, uang sebesar pun, insya Allah. Kalau misalkan dengan menikah, pasti selalu ada jalan. perlu dikasih jalan Nah, ya. ibaratnya gini aja. Baru kita pas kita baru lahir, kita makan dari mana sih? Dari orang Hmm, tua kan? Nah, orang tua itu rezekinya dari mana sih? Dari Tuhan kan? Tuhan itu menyambung rezeki itu melalui orang tua kita karena kita belum bisa apa-apa pada saat kita bayi, ya jadi rezekinya itu mengalir melalui orang tua. Jadi jangan takut lah, kecuali lu udah mati, nah itu baru di stop rezeki kita. Jadi ya nggak usah khawatir, mau nikah nikah aja, itu adalah sebuah niatan yang baik daripada zina. betul. Karena niatan yang baik itu biasanya selalu dikasih peluang ya. Niat jelek aja selalu dikasih jalan, gitu kan. Contohnya perampok atau koruptor lah, contoh koruptor. Kok dikasih jalan sih? Masa kita yang mau niat baik enggak? Itu sebenarnya bukan dikasih jalan sih, kalau misalkan koruptor, pencuri itu karena niatnya aja udah jelek. Ya, Makanya cari dikasih cara jalan tuh gimana biar cara sekalian. aja. Ya, dikasih jalan tuh biar sekalian aja dosanya, pak, yang besar aja sekalian gitu. Daripada kagak nyoceng atau uniknya kolot ngan 5.000 mending Oh, korupsi sekali. jadi ya kalau dari rezeki memang betul sih kita jangan khawatir soal rezeki karena kalau kita khawatir berarti kita sudah tidak percaya dengan Tuhan, ya Kang ya. Contohnya Itu dia. kayak ini aja hewan nih, hewan aja kucing, semut apa mereka mencari uang? Tidak, tapi rezekinya selalu ada, bisa makan, bisa hidup. Nah, apalagi manusia. Iya, makanya jangan takut lah untuk survive hidup itu, asal kita punya keyakinan aja. Dan siap mengambil Apapun. resiko. Benar, 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 benar. Ya, ini karena waktunya sudah terbatas mungkin ya. Ya, jadi titik terendah itu solusinya apa, Kang? Solusinya sih, kalau dari saya ada quote buat kalian bahwa hidup itu seperti roda ya. Kadang kita ada di bawah, kadang di atas. Dan jangan pernah menyerah pada keadaan apapun yang terjadi. Terus berjuang karena kamu akan merasakan betapa hebatnya kamu ketika kamu sudah melewatinya. Karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Ya, Luar betul, biasa. betul, betul. Dan titik terendah itu adalah sebagai motivasi ya, motivasi kita jangan pernah mengeluh, jangan pernah lelah untuk berjuang dalam hidup, karena kita akan selalu naik kelas kalau misalkan kita sudah bisa melewati itu. Dan harus selalu percaya pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri itu yang penting. Harus selalu jujur pada diri sendiri, jangan takut, jangan ragu, karena keraguan bisa membunuhmu seperti rokok, tapi diudut. Oke ya, Oke, cukup itu sekian saja mungkin mungkin. Kang ya. Ya. Betul, itu saja mungkin ya. Udah buffering berarti udah harus udahan ya. Yaudah ya, beres ya. Salam bujur Beres. podcast. Dadah, bye bye. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung.